Halo, my loves, welcome back. Balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana di kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Oke, kali ini Regina bakal seperti biasa kasih kalian topik Regina. I'm so sorry if maksudnya kayak bentukannya kayak begini ya karena nggak prepare sama sekali. Tiba-tiba dapat download segitu aja suruh sampein gitu. Jadi oke. I hope you enjoy it. Tetap ambil yang positifnya aja, gitu ya. Karena aku juga nggak tahu siapa yang bakal nonton ini, siapa yang bakal tertarik ke video ini, dan semoga bermanfaat aja buat kalian gitu ya. Oke. Em, Judulnya adalah jangan ngeraguin diri sendiri gitu loh. Karena gini, yang pertama, kalau kalian ngeraguin diri sendiri, kalian perlu tahu bahwa the best thing yang bakal happen in your life atau hal terbaik yang bakal terjadi di hidup kamu itu belum terjadi gitu. Jadi kalau kalian ngerasain kayak yang aduh capek banget nih hidup, kayak yang aduh mau gimana ya gitu, nggak tahu tujuannya mau kemana, terus kok kayaknya hidup gini-gini aja, hey, the best thing in your life not happen yet gitu. Jadi kalau kalian yang ngerasa oh pengen mati I'm so sorry, misalnya pengen mengakhiri gitu ya hidup kalian, sebenarnya kayak this is worthless. Karena Regina pun sudah ada di posisi itu kemarin-kemarin, di tahun kemarin malah gitu. Tapi ada yang bilang bahwa the best thing in your life is not happen yet. Gitu. Jadi hal terbaik yang bakal datang ke hidup kamu tuh belum terjadi, terus kamu mau nyanyain gitu aja. Percayanya gitu aja deh. Ya. Jadi jangan ngeraguin diri sendiri, percaya sama diri sendiri. Yang kedua, kalau kalian ngalamin depresi, pusing, kayak aduh gimana nih, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak semua kejadian di hidup kalian itu isinya tuh tentang kayak selalu ngegembleng kalian, ngegeprek kalian kayak gitu. Tenang, setelah depression sessions itu bakalan ada rewardnya gitu. Kamu perhatiin polanya ketika kamu ngadepin satu masalah yang berat banget buat kalian gitu kan ya ibaratnya, terus tiba-tiba setelah dari situ kalian baru sadar oh iya ya, setelah kesulitan ada kemudahan, itulah yang selalu ada di Al-Quran juga kan gitu untuk kalian-kalian yang muslim. Setelah depresi pasti ada reward di sana gitu, dan Regina pun ngerasain itu. Regina bisa ngomong kayak gini karena Regina ngerasain sempat ada depressions, terus hiatus segala macam, terus tiba-tiba dapat blessing setelahnya. Rewardnya juga gak yang Regina sangka-sangka gitu, plot twist sekali gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya uh, kalian nih nggak diterima kerja atau mungkin susah ya dapetin kerja, atau ya pokoknya kalian pengen sesuatu tapi kalian nggak dapetin dan kalian marah sendiri gitu loh, kayak frustasi sendiri karena nggak bisa dapetin itu. How do you know kalau yang kamu pengen itu adalah sesuatu yang baik buat kamu gitu. Ingat, rejections is God protections. Kalau kamu ditolak kerja di satu BUMN atau misalnya ya tempat kerja yang kamu mau gitu ya, berarti ada God protections in there. Kamu nggak cocok di sana. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi sama kamu ketika Tuhan masukin kamu di sana gitu loh. How do you know kalau itu tuh yang terbaik buat kamu? Gitu ya. Kadang plot twistnya Tuhan itu suka kasih nih, oke, anak ini pengen banget nih masuk ke tempat ini gitu. Dia ngerasa kalau ini yang terbaik buat dia. Tapi ketika masuk ke tempat tersebut, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang dia bayangin sebelumnya gitu. Akhirnya nyesel, oh nyesel masuk, padahal dia sendiri yang minta. Nah itulah, kadang-kadang plot twistnya dikasih seperti itu gitu. Oke, jadi jangan ngeraguin diri sendiri karena kamu nggak diterima di tempat ini, di tempat itu, kayak gitu, nggak. Atau nggak diterima di kerjaan, atau ya pokoknya interview gagal, yang kayak gitu. Atau kamu lagi ngusahain ikut apa dan ternyata nggak masuk atau gagal, tenang, itu bukan yang terbaik buat kamu gitu ya. Terus yang keempat, kalau misalnya kalian ngadepin trigger, kayak hidup kamu tuh kayak digeprek gitu kan, kayak trigger.
berarti sesuatu yang nge-trigger kamu itu adalah sesuatu yang harus kamu healing, bukan berarti hidup kamu tuh buruk gitu. Ingat, hari yang buruk bukanlah hidup yang buruk, karena hari itu masih banyak. Dalam 1 tahun aja ada 365 hari gitu kan. Berarti masih ada 300, kalau kamu hari itu hari buruk buat kamu, masih ada 364 hari yang baik di depan sana gitu ya. Percaya sama itu. Jadi kalau misalnya kalian ke-trigger sama sesuatu, mungkin jealous sama orang gitu kan ya, kamu cari tahu kenapa kamu bisa jealous gitu. Karena kalau misalnya seandainya kamu nggak kekurangan sesuatu di dalam diri kamu, kamu nggak mungkin jealous sama orang lain karena kamu percaya sama diri kamu sendiri gitu. Setiap orang punya uh, best versionnya gitu. Setiap orang jalannya beda-beda gitu. Lantas kenapa kamu iri sama sesuatu yang sebenarnya tuh nggak buat kamu gitu loh. Dan banyak orang yang pengen banget jadi ada di posisi kamu gitu. Kalau kamu ngerasa kayak yang mana ada kah, nggak ada tuh yang pengen ada di posisi saya sekarang, kamu yang nggak tahu. Kamu yang nggak tahu. Emang orang bakalan bilang, saya pengen lo hidup kayak kamu. Enggak. So, lebih baik hati lah sama diri sendiri ya. Kayak gitu. Terus kayak meragukan diri sendiri atau ketakutan ya tentang masa depan adalah normal. Tapi Tuhan nyiptain kita untuk menang. Kadang Regina pun mikir, Regina pun sering tanya ke guides, ke spirit guide, kenapa sih kok bisa-bisanya gitu ya, bisa-bisanya. Hidup nih, kita disuruh hidup, kita yang pilih sendiri gamenya, gitu kan. Kita sebelum lahir dipilih-pilih dulu kok dong jalannya ya, dipilih-pilih gamenya nih. Kenapa kita harus pilih jalan itu, kenapa kita pilih jalan itu, gitu. Kita pilih game, kalau bukan buat menang. Tuhan tuh gak akan ngebiarin kalian kalah dalam hidup, selalu untuk menang. Jadi kayak lucu aja kita diciptain, terus kita suruh belajar hal-hal ini, hal-hal itu tuh kita yang pilih sendiri kurikulumnya, dan kita sendiri yang bawel, kok hidup tuh gini, padahal kita sendiri yang bilang, kayak kita sendiri yang pilah-pilah gitu kan. Nah gitu, jadi ketakutan kamu tentang masa depan, atau keraguan kamu tentang masa depan kamu sendiri itu sebenarnya normal gitu, normal. Tapi Tuhan ciptain kamu tuh untuk menang dari semua itu, menang dari ketakutan kamu, menang dari keraguan kamu sendiri dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Orang-orang sukses di luar sana bukan berarti mereka nggak takut, bukan berarti mereka nggak meragukan diri sendiri. Mereka pasti ngerasain itu, tapi mereka bisa ngalahin itu. Mereka pemenang gitu. Mereka pemenang yang muncul di publik gitu. Jadi orang sukses. Nggak ada kesuksesan yang nggak berdarah-darah, tuh nggak ada. Yang instan gitu tuh cepet banget turunnya gitu, dibandingkan dengan yang memang konsisten ngerasain takutnya, konsisten ngerasain keraguannya, dan dia bisa konsisten juga untuk lawan itu gitu. Dan yang selanjutnya, kamu jangan ngeraguin diri kamu sendiri, tapi kamu harus fokus ke apa yang kamu mau, fokus ke goals kamu di depan sana. Ketika kamu bisa ngeliat goals kamu di depan sana gitu ya, kamu pengen ini, kamu pengen jadi ini, pengen jadi itu, kamu bisa ngebayangin aja, berarti kamu bisa menang ke sana gitu. Jalannya mungkin nggak seperti yang kamu pikirkan, oh jalannya bakal lurus nih ke sini, nggak seperti itu. Tuhan bakal kasih plot twist, tapi ujung-ujung kamu bakal menang juga di sana. Kamu pernah nggak ngalamin situasi di mana kamu pengen sesuatu, terus kamu lupa gitu ya, kamu lupain karena menurut kamu itu tuh nggak datang-datang gitu. Tapi beberapa tahun kemudian ini datang, tapi dengan cara yang beda gitu. Tapi ujung-ujungnya dapet juga. Ya itulah tanda bahwa Tuhan tuh pengen kamu menang sampai ke tujuan kamu. Kayak gitu. Dan selanjutnya, apa yang kamu lihat nih di luar sana, di luar kamu ya, outside atau eksternal dari kamu. Misal kayak kamu ngelihat orang-orang di luar sana, oh berpasangan mungkin ya, punya pasangan atau punya uang yang banyak atau punya pekerjaan yang bagus, dan kamu ngerasa kayak kok kok orang-orang bisa gampang banget dapetin itu, kok orang-orang bisa di blessing segitunya gitu. Ingat bahwa yang kamu lihat di luar itu kamu punya juga di dalam. Kamu aja nggak bisa bersyukur dan nggak lihat di situ potensinya. Mereka bisa sampai di titik itu karena mereka tahu potensi dirinya sendiri. Kalau kalian belum nemuin potensi diri kamu sendiri, ibarat kayak gitu kan ya, gimana kalian bisa jadi seperti mereka gitu. Kamu pengen
ada di posisi mereka karena kamu punya itu. Kamu punya itu dan semua itu menuntut kamu untuk bongkar, menuntut kamu untuk temuin gitu. Jadi pesannya adalah temuin diri kamu sendiri juga gitu. Oke. Dan yang selanjutnya itu sebenarnya Tuhan itu selalu ngeblessing black sheep atau kambing hitam. Jadi kalau kalian ngerasa hidup kalian lebih berat dan kalian yang harus mutus karma, turunan, keluarga dan lain-lain, kamu bakal dapat blessing yang lebih besar. Kalau kamu aware tentang pola dari keluarga tuh seperti ini, dan saya mau healing dari situ. Saya tahu saya nggak mau hal-hal buruk ini terjadi ke generasi saya selanjutnya. Nah, kamu mau belajar untuk healing juga. Nah, itu adalah black sheep biasanya. Kambing hitamnya universe. Dan blessingnya besar banget untuk kalian-kalian yang tahu itu. Sadar sama diri sendiri kalau kalian tuh black sheep. Dan kalian tuh pengen untuk merubah itu gitu. Itu aja udah tanda kalau kalian mau di blessing. Karena blessingnya besar banget untuk itu. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya kalian lagi nunggu-nunggu nih, kalian nunggu-nunggu kok manifestasi saya belum datang, kok doa saya belum turun, kok kayaknya Tuhan gak dengar saya. Regina pun pernah ada di posisi itu dan ternyata Tuhan itu bakal datengin segala sesuatu yang kita mau itu ketika kita tuh gak ngarepin itu. Kita boleh minta, kita doa, tapi justru kita gak lepasin, gak ngarepin itu, detachment. Datangnya ketika kita tuh lagi sibuk sendiri, lagi kayak yang dalam posisi menerima dan happy-happy aja justru gitu. Yang ketika kita tuh udah nerima keadaan kita yang mungkin menurut kita buruk gitu kan. Terus akhirnya blessingnya datang dari situ gitu. Itu like magic, bener-bener plot twist, nggak bakal bisa kepikiran tuh sama kita, oh bisa ya ada orang ngasih itu ke kita gitu, oh nggak kok bisa ya Tuhan kasih itu ke kita dengan cara yang kayak gini gitu, yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk datengin itu ke kamu gitu. Jadi ya hidup itu bakalan ngasih kamu sesuatu yang kamu mau when you least expect gitu. Terus ingat juga kalau misalnya kalian ngeraguin diri sendiri ya, kok takut, misalnya kadang-kadang orang gini, aku takut untuk ngembangin potensi karena aku takut handle efeknya gitu. Banyak orang-orang di luar sana, termasuk Regina sendiri ya, yang akhir-akhir itu mungkin jarang upload video karena apa? Karena takut reactions. Karena takut reactions dari orang-orang gitu. Takut dengan potensi Regina sendiri gitu. Regina punya potensi untuk bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, bagi-bagi ilmu ini mungkin yang Regina tahu gitu, yang mungkin orang lain belum pernah dengar gitu kan. Takut dengan reaksi orang-orang 3D yang mungkin judging atau dan lain-lain. Takut. Dan Regina lupa bahwa guysku selalu bilang gitu. Guys Regina selalu bilang, apa yang punya kamu nggak akan bisa diambil dari kamu gitu. Karena kan kalau misal seandainya orang takut untuk terkenal karena takut banyak haters ya misalnya kayak gitu, sebenarnya karena harus ingat gitu loh kalau apa yang buat kamu nggak akan hilang dari kamu gitu loh. Karena mungkin ketakutan tentang haters, terus banyak banget yang pengen jatuhin dan lain-lain, apa yang memang buat kamu nggak akan hilang dari kamu, nggak akan diambil sama orang. Seberapa kuat pun orang itu untuk jatuhin kamu nggak akan bisa jatuh karena Tuhan sudah porsikan itu untuk kamu. Itulah yang sering banget lupa gitu tuh. Regina tuh ngasih kayak gini bukan berarti Regina tuh sok tahu atau ngasih ya dengan seadanya begitu aja, enggak, karena Regina ngerasain sendiri kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, ketika kamu kayak doubting yourself, kayak meragukan diri sendiri, percaya bahwa ketika kamu ngelepas kontrol kamu tentang dunia ini, ngelepas kontrol kamu tentang situasi yang ada di sekitar kamu bakal ngerasain blessingnya. Jadi kalau misalnya seandainya gini, jangan ngontrol situasi, misal ada orang yang pergi dari hidup kita gitu kan, yang tadinya tuh kita sayang banget sama orang itu gitu, atau kita tuh suka banget sama orang itu dan ternyata orang itu pergi dari hidup kita
dan akhirnya kita kelabakan sendiri kayak galau dan lain-lain. Ingat satu hal, setiap orang, setiap apapun itu di dunia ini itu ada masa expirednya gitu. Jadi masa-masa aktifnya sudah habis di hidup kamu, makanya dia pergi. Dan it's not meant for you. Ada di depan sana yang lebih baik lagi untuk kamu, yang disiapkan untuk kamu, yang siap untuk menjalani journey bareng kamu gitu loh. Jadi mungkin orang tersebut journey-nya sudah habis di saat itu dan bakal ada lagi gitu. Karena ketika kamu berpisah dengan seseorang, universe itu ikut andil untuk misahin kamu. Mau kamu ada dalam satu kota, mau kamu cuma beda gedung, misalnya kayak gitu ya, dengan orang tersebut, ketika universe bilang enggak gitu. Karena Regina ngerasain sendiri. Ketika orang pergi dari hidup kita, universe juga ikut andil untuk misahin kita gitu. Karena memang masa aktifnya sudah habis. Ada orang yang masa aktifnya lebih panjang untuk kamu dan sesuai dengan jalur hidup kamu juga gitu. Jadi jangan pernah ngeraguin itu ya, jangan pernah ngeraguin hidup kamu, dan jangan pernah ngeraguin diri kamu karena orang tersebut pergi dari hidup kita dan kita ngerasa buruk tentang hal itu gitu. Dan ingat juga bahwa kita itu bakal narik sesuatu yang memang energinya pas sama kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen uang, jadilah orang yang memang dikejar-kejar uang gitu loh. Kamu bisa ngasih value atau nilai ke orang lain, maka uang itu akan datang ke kamu gitu. Kalau kalian tetap ada di dalam kamar, nggak ngapa-ngapain, terus nggak ngasih value juga ke orang lain, bagaimana uang mau datang ke kalian gitu. Misalnya ya kalian pengen manifestasi uang, ya ibaratnya datengin uang ke kalian gitu. Jadilah magnet. Karena uang itu adalah hasil dari kamu ngasih value ke orang lain, ngasih service ke orang lain gitu. Kalau kamu nggak service orang lain, kamu nggak akan dapet uang gitu. Jangan jadikan uang itu sebagai kayak objek aja gitu, tapi hasil dari sesuatu yang kamu kasih gitu ya. Dan kalau kamu pengen cinta, berarti kamu harus jadi cintanya dulu gitu loh. Kamu mau gimana, kamu mau dapetin cinta kalau kamu sendiri nggak cinta sama diri kamu sendiri gitu. Kamu mungkin begadang, kamu mungkin kayak yang nggak peduli dengan penampilan kamu kayak gitu. Siapa juga kamu pun kalau misalnya seandainya jadi orang lain gitu kan, ketika nemu orang yang mungkin nggak jaga diri, terus kayak yang nggak peduli dengan dirinya sendiri, apakah kamu bakal tertarik? Kan enggak juga gitu. Jadi lihat dari different perspective gitu. Terus kalau misalnya kamu pengen narik seseorang, misalnya kayak gitu ya, oh orang ini bagus nih karakternya, aku suka gini 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 gitu. Ingat satu hal, jangan obses ya, jangan anggap bahwa orang tersebut lebih dari kita dan kamu minder kayak aduh dia tuh kan pinter, cakep, cantik gitu, masa sih mau sama aku yang kayak gini bla bla bla. The person you want ya, orang tersebut yang kamu pengen banget dapetin gitu. Sebenarnya karakternya itu sudah ada dalam diri kamu sendiri. Kenapa kamu bisa tertarik sama sesuatu? Karena kamu punya itu di dalam diri kamu dan menuntut untuk dibongkar. Seperti yang Regina bilang sebelumnya gitu. Jadi jangan jadiin orang tersebut tuh seperti idol yang kalian idolakan gitu. Oh dia tuh lebih baik, oh dia tuh lebih keren gitu ya dari kita. Enggak, sama aja, semua sama. Kamu bisa suka sama dia karena karakternya, ya itu karena memang kamu punya itu di dalam diri kamu. Kalau misalkan oh karena dia cakep, kalau karena dia fisiknya bagus kayak gitu, bukan berarti fisik kamu nggak bagus. Nggak ada orang yang nggak cantik atau nggak ada orang yang nggak ganteng. Kamu cuma kurang sehat, itu aja. Kalau kamu sehat, kalau kamu mungkin vitaminnya cukup dan lain-lain, kamu juga cantik kok, kan? Kamu juga ganteng kok, gitu. Kamu mungkin treatment ke klinik, ke dokter dan lain-lain, periksa segala macam juga kamu bisa transform, gitu. Jadi nggak ada orang yang jelek gitu ya. Kamu cuma kurang sehat aja, gitu. Kamu cuma kurang sehat. Dan kenapa orang nggak atraktif? Karena dia juga memang kurang bisa nge-track.
karena dia belum bisa jadi magnet dari apa yang dia tarik tersebut gitu. Dan kalau misal kalian mau jalanin hidup dengan damai, dengan nyantai, dengan ya ngikutin percaya banget sama universe, jangan berharap lebih ya. Jangan ekspektasinya tuh tinggi banget sama hidup gitu. Karena kamu bisa survive sampai sekarang karena kamu nggak ada ekspektasi sama sekali. Kamu masih no clue hidup kamu 2 tahun atau 3 tahun ke depan gimana gitu. Kata orang mungkin kita bisa setting goals untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Ya, ujungnya doang, live in the end. Tapi untuk prosesnya kita kan nggak tahu. Kita have no clue. Kita nggak tahu gimananya. Nah, disitulah Tuhan bekerja untuk bolak-balikin kamu, untuk nyari jalan yang paling cepat mencapai goals kamu ketika kamu fokus sama tujuan kamu gitu. Jadi ya jangan berekspektasi lebih karena itu bakal menyakiti diri kamu sendiri kayak gitu. Yang tadinya kamu bisa tahan nih nggak chattingan sama orang misalnya gitu kan ya. Tapi ketika kamu berekspektasi, ketika suka sama orang-orang itu bakal chatting kita bakal nunggu-nunggu terus dong. Yang ada galau, sedih dan lain-lain. Don't hurt yourself with your expectations. Gitu. Jangan nyakitin diri kamu dengan ekspektasi kamu. Gitu. Terus untuk jalan hidup dengan ya santai, dengan happy, dengan high vibrations, you should be delusional. Terserah orang lain mau bilang kamu tuh halu, kamu tuh delusions, kamu tuh punya cita-cita tinggi tapi nggak ada ibaratnya nggak ada kelihatan gimana gimananya kayak gitu kan. No, I'm delusional. Banyak banget achievement yang Regina dapat selama hidup itu dari delusions awalnya. Regina bisa kayak ngebayangin jalan di runway gitu kan, runway di catwalk to catwalk. Bayangin, delusions, jalan di lorong, jalan di kamar. Ujung-ujungnya akhirnya Regina bisa jalan di runway as a model. Terus apapun ya, Regina bayangin kalau Regina bisa menang suatu event gitu ya, menang. Dan akhirnya Regina menang. Awal dari delusions dulu. Be delusional. Karena ketika kamu mikirin sesuatu yang kamu pengen, fokusnya ke situ, terus kamu bahagia, itu lebih mudah datangnya untuk kamu. Kayak gitu. Terus percaya sama diri kamu kalau kamu tuh punya kemampuan untuk bounce back atau kayak yang balik lagi, ngereset ulang gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang terjadi sama kamu buruk, terus oh saya salah nih, harusnya tuh nggak kayak gini ya, harusnya aku nggak jalan ke sini nih biar dapetin itu kayak gitu. Terus harusnya tuh aku nggak yang ngelakuin ini kayak gitu. Kamu harus percaya kalau kamu tuh bisa nyelesain itu, kamu bisa bounce back, kamu bisa reality yang kamu sekarang jalanin itu adalah hasil dari inner kamu gitu. Kamu harus percaya kalau kamu tuh bisa benerin itu. One day Tuhan bakal kasih kamu posisi yang sama, situasi yang mirip, dan kamu bisa laluin itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak ngerasa gagal pada satu event gitu ya, satu acara, ya pokoknya itu satu situasi lah intinya kayak gitu. Setelah itu kamu ngerasa kalau aduh gagal banget nih bla bla bla. One day kamu bakal dikasih satu situasi yang sama dan kamu bisa benerin itu. Dan kamu gak akan ngerasain kayak gitu lagi. It just traumatic event, tapi gak bikin kamu kalah gitu. Jadi ketika kamu kalah, misalnya lagi main game, bisa dong di restart. Bisa kan, segala sesuatu bisa lah gitu. Ya itulah semua apa yang pengen Regina omongin sekarang gitu kan. Talking entah nyambung atau enggak, entah kalian butuh atau enggak, terserah. Kira-kira coba mau nyampein beberapa hal, ada kalau nggak salah sekitar 16 poin, dan ini tribute juga untuk Wizard List yang aku sangat-sangat kagumi karena beliau sudah bantu Regina untuk bisa dapetin download dari atas gitu. Jadi have a nice day kalian gitu, selamat menjalani hidup, jangan ngeraguin diri sendiri, everything is all set. Segala sesuatu di hidup kamu itu sudah disetting Tuhan gitu, dan kamu yang pilih juga gitu ya. Jadi Tuhan nyiptain kamu untuk menang. Oke, cukup. Goodbye and have a nice day.